Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan limpahan rahmat oleh Allah SWT. Perang Tabuk adalah peperangan yang sangat masyhur. Inilah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Begitu tabahnya sahabat dalam melaksanakan perintah Rasulullah SAW dan mengharap ridho Allah dari peperangan ini. Sebab saat kepergian mereka ke medan perang bertepatan dengan masa panen. Dikisahkan dari buku Himpunan Fadilah Amal karya Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi bahwa awal mula dari perang Tabuk ini ketika sampailah berita kepada Nabi SAW bahwa Raja Romawi akan menyerang Madinah Munawwarah dengan bala tentara yang besar melalui Syam. Terhadap berita ini, maka pada hari Kamis tanggal 5 bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, beliau telah berangkat dari Madinah untuk melawan penyerangan ini. Ketika itu cuaca sangat panas dan musuh pun sangat besar. Nabi SAW mengumumkan kepada pasukan muslim bahwa mereka akan berangkat untuk menghadapi Raja Romawi dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Maka untuk itu beliau menganjurkan pengumpulan dana. Pertempuran inilah yang menyebabkan Abu Bakar radhiyallahu anhum mengorbankan seluruh hartanya. Sehingga ketika ia ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kamu tinggalkan di rumahmu? Ia menjawab, ditinggalkan Allah dan Rasulnya bersama mereka. Umar radhiyallahu anhum juga telah mengorbankan setengah hartanya. Begitupun dengan Utsman radhiyallahu anhum yang mengorbankan perlengkapan perang untuk sepertiga pasukan, beserta sahabat lainnya menginfakkan lebih dari kemampuan mereka. Padahal pada masa itu keadaan para sahabat sangat susah, sehingga seekor unta harus dikendarai oleh 10 orang sahabat bergantian. Oleh sebab itu, perang ini pun disebut sebagai Jaisyul Usra, yaitu pasukan kesulitan. Jarak yang sangat jauh dan berlangsung pada musim yang sangat panas. Seiring dengan itu, kebun-kebun kurma di Madinah sedang musim panen, dan sebagian besar penduduk Madinah bergantung pada pertanaman kurma. Itulah jalan rezeki mereka selama setahun. Inilah ujian iman yang sangat berat bagi kaum muslimin. Di satu sisi rasa takwa kepada Allah dan perintah Nabi SAW yang tidak mungkin mereka abaikan, dan di sisi lain berbagai kesulitan yang setiap waktu datang menghadang, khususnya terhadap usaha mereka selama setahun. Mereka telah berusaha keras terhadap tanaman mereka, sehingga sulit untuk meninggalkan kebun yang dalam keadaan siap panen tersebut tanpa ada yang memeliharanya. Namun karena ketakwaan mereka kepada Allah lebih besar dari hal-hal yang lain, mereka segera menyambut seruan Rasulullah SAW. Maka saat itu yang tinggal di Madinah hanyalah kaum munafik, orang-orang uzur, perempuan, anak-anak, dan sebagian sahabat tidak ada kendaraan yang dapat ditunggangi. Padahal mereka sangat ingin menyertai pasukan itu, hingga mereka pun menangisi hal ini. Allah mengabadikan hal ini dengan berfirman, mereka kembali, sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena sedih tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Quran Surah At-Taubah ayat 92. Di tengah perjalanan, mereka melewati puing-puing perkampungan kaum Samud. Nabi SAW menutupi wajahnya yang penuh nur sambil mempercepat untanya dan memerintahkan para sahabat berbuat serupa. Beliau bersabda, kita harus segera melewati tempat ini. Menangislah dan tanamkan rasa takut setiap melewati tempat orang-orang zalim. Semoga azab tersebut tidak diturunkan ke atas kalian sebagaimana telah diturunkan ke atas mereka. Walaupun Rasulullah SAW adalah kekasih Allah, beliau tetap merasa takut ketika melewati tempat orang-orang yang pernah diazab oleh Allah. Begitu pula para sahabat. Walaupun keadaan mereka sangat memprihatinkan, mereka tetap menunjukkan kesetiaan. Beliau menyuruh mereka pergi sambil menangis. Jangan-jangan azab turun kepada mereka. Inilah keistimewaan para sahabat di mata Allah dan Rasulnya. Mereka siap menerima seruan Rasul dalam memperjuangkan agama Allah. Perang Tabuk terjadi sekitar bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Perang yang terjadi antara Rasulullah beserta para sahabat melawan pasukan Romawi ini terjadi di wilayah Tabuk. Perang ini jadi perang terakhir Rasul. Rasul kembali dari perang Tabuk pada 26 Ramadan. Ada banyak penyebab yang mengakibatkan pecahnya perang Tabuk. Di antaranya adanya ancaman dari Uqaidir bin Abdul Malik, yakni seorang Nasrani dan juga seorang pemimpin dari daerah Dumah. Dia mengancam akan memberontak dengan bantuan dari pasukan Romawi.
Namun oleh Nabi, ancaman ini mampu dibendung dan akhirnya dihilangkan atas bantuan Khalid bin Walid. Ukaidir akhirnya kalah dan ditawan. Penyebab lainnya yakni ada beberapa orang yang munafik terhadap ajaran-ajaran Nabi. Kemudian mereka mendirikan masjid yang bernama Masjid Dirar atau Masjid Bencana. Kaum munafik ini sering datang ke masjid dengan tujuan hendak mengubah ajaran Allah dan ingin memecah belah kaum muslimin. Kaum munafik meminta Nabi untuk meresmikan masjid dan sekalian sholat di masjid tersebut. Permintaan mereka diajukan sebelum terjadi peristiwa Tabuk. Tapi oleh Nabi mereka diminta menunggu sampai Nabi kembali dari ekspedisi Tabuk. Namun setelah kembali, Nabi mengetahui masalah tentang tujuan dan maksud didirikannya masjid tersebut. Kemudian Nabi memerintahkan untuk membakar masjid tersebut. Perjalanan untuk menempuh perang pun dimulai. Rasulullah SAW dan pasukan kemudian meninggalkan Madinah menuju Tabuk yang wilayahnya berjarak 800 km dari Madinah. Perjalanan ini memakan waktu hingga 20 hari. Medan yang mereka tempuh juga sangat sulit. Selain keterbatasan bahan makanan, kaum muslimin juga harus menghadapi panasnya gurun pasir. Perang ini bahkan dijuluki pasukan Jaisul Usra, yang artinya pasukan yang dalam kesulitan. Sesampainya di Tabuk, Rasulullah SAW berdiri di hadapan pasukan dan menyampaikan pidato yang penuh semangat hingga membuat jihad prajurit semakin membara. Pasukan Romawi yang ditunggu-tunggu tak kunjung terlihat. Rupanya mereka takut dan khawatir melihat keberanian pasukan muslimin. Mereka lari berpencar di perbatasan wilayah. Kejadian ini membuat pasukan muslimin semakin dihormati di Jazirah Arab. Rasulullah SAW didatangi oleh Yuhanna bin Rubah dari Aila untuk menawarkan perjanjian perdamaian. Rasulullah menulis lembar surat perjanjian dan memberikan kepada mereka. Akhirnya peperangan pun tidak terjadi. Berbagai kabilah yang dulunya tunduk pada Romawi berbalik mendukung kaum muslimin. Wilayah kekuasaan pemerintah Islam semakin bertambah luas hingga berbatasan dengan wilayah kekuasaan bangsa Romawi. Setelah 30 hari meninggalkan Madinah, akhirnya umat Islam kembali ke Madinah tanpa terjadi peperangan. Rasulullah kembali dari peperangan pada tanggal 26 Ramadan dan perang ini merupakan perang terakhir beliau. Nabi memang kerap diiringi dengan berbagai peperangan. Namun peperangan tersebut memiliki alasan kuat mengapa sampai terjadi. Sebagaimana kita ketahui, pertama kali Nabi berdakwah secara terbuka di Makkah. Sejak saat itu, jihad Nabi penuh tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy yang gemar mengintimidasi Nabi dan kaum muslim. Tak hanya itu, mereka juga menerapkan strategi perang psikologis lewat berbagai tipu muslihat. Nabi diminta menunjukkan mukjizat, diolok-olok, misi yang dibawa diejek dan dicemooh. Tekanan kaum Quraisy mencapai puncaknya lewat perang ekonomi dan sosial secara bersamaan yang mereka lakukan terhadap kaum muslim. Peperangan ekonomi dan sosial tersebut ialah kaum Quraisy bersekongkol dalam satu sumpah untuk tidak berniaga dengan keluarga Nabi, tidak berinteraksi dengan mereka, tidak berkomunikasi, tidak akan berdamai dan tidak akan berbelas kasih pada mereka, kecuali mereka menyerahkan Nabi untuk dipenggal. Kondisi tersebut membuat Mekah menjadi begitu sempit bagi Rasulullah. Namun beliau tetap tabah dan ikhlas. Selama di Mekah, Nabi berhasil menahan kaum muslim agar tidak melakukan perlawanan. Setelah hijrah ke Madinah dan 7 bulan bertahan dan bersabar, Nabi mulai mengirim detasmen beserta pasukan untuk memantau situasi sekitar. Beliau masih sama sekali tidak melakukan persiapan perang atau penyerangan, hanya sekedar mewaspadai gerakan pengacau yang sekali menyerang dan bisa berdampak buruk bagi keadaan Madinah. Demikian kisah singkat tentang sejarah perang Tabuk dalam Islam. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.